Kabar duka yang mendalam tengah menyelimuti Indonesia pasca pesawat Sriwijaya Air rute penerbangan Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang. Hingga akhirnya pesawat dengan kode SJ182 ini dikonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Hingga kini, berbagai pihak masih meneliti penyebab pasti jatuhnya pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan Basarnas juga berkoordinasi untuk menemukan korban hilang dan pencarian black box pesawat. Namun, sudah ada beberapa poin yang dikonfirmasi mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Berikut rangkuman informasi selengkapnya. 1. Pesawat dalam keadaan layak terbang. Pesawat SJ182 mengangkut 62 penumpang dengan rincian 50 penumpang umum dan 12 kru pesawat ini merupakan pesawat yang layak terbang. Dikutip dari perkataan Direktur Utama PT Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta bahwa pesawat yang sama sebelumnya sempat terbang ke Pontianak, Jakarta, pulang pergi. Kemudian pesawat itu juga terbang ke Pangkal Pinang sebelum kembali terbang mengantarkan penumpang Jakarta Pontianak. 2. SJ182 menggunakan pesawat Boeing 737-500 sudah berusia 26 tahun. Sriwijaya Air SJ182 menggunakan pesawat jenis Boeing 727-500 buatan tahun 1994. Meski kini rentang umurnya 26 tahunan, Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, mengungkapkan bahwa umur pesawat bukan satu-satunya parameter yang mengukur kelayakan pesawat. Menurutnya, ketika memang dirawat dengan baik, umur pesawat tidak terlalu menjadi masalah. Pesawat dengan jenis Boeing 737-500 ini merupakan salah satu model generasi pertama yang dinamakan seri klasik. 3. Sempat delay untuk boarding selama 30 menit. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dijadwalkan terbang pada pukul 13.25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun, pesawat ternyata baru lepas landas pada pukul 14.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Alasan terjadi delay pada pesawat ini karena saat akan take off pukul 13.25 menit waktu Indonesia bagian Barat terjadi hujan sangat deras. Delay akibat hujan deras, maka ada delay 30 menit saat boarding, ujar Jefferson Irwin Jauwena dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta yang dikutip dari berbagai sumber. 4. Hilang kontak sejak 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas Kepulauan Seribu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut jika pesawat pada pukul 14.37 waktu Indonesia bagian Barat masih berada di ketinggian 1.700 kaki dan diizinkan naik ke 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Pesawat lalu dinyatakan hilang kontak pada 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat terakhir terlihat di ketinggian 250 kaki. Dari penuturan warga sekitar Kepulauan Seribu, mengklaim sempat mendengar ledakan 2 kali dan menemukan barang di tengah laut.
5. Sebelum hilang, pesawat sempat keluar arah dari jalur terbang. Diungkapkan oleh Menhub Budi Karya kalau pesawat Sriwijaya Air SJ182 sebelum hilang sempat keluar arah dari jalur terbangnya. Hal itu terjadi sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pesawat melewati ketinggian 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat dilaporkan mengarah ke barat laut sebelum hilang kontak. Kemudian, pukul 14.40, Sriwijaya terpantau tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut. Oleh karenanya, ditanya ATC untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan second atau detik, SJ182 hilang dari radar, ujar Budi Karya. 6. Pesawat dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dari hilang kontak tersebut, tak berselang lama Menhub memastikan pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dari data flight radar menunjukkan B737-500 Sriwijaya Air SJ182 berhenti di sekitar 11 mil laut Bandara Soekarno-Hatta di atas Kepulauan Seribu. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba ketinggian dan kecepatan pesawat turun drastis. Posisi terakhir menunjukkan ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 358 knot. 7. Selain korban, penemuan black box pesawat jadi tujuan pencarian. Menurut KNKT, lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak telah diketahui. Oleh karenanya, survei kondisi perairan sekitar akan mulai dilakukan pada hari Minggu. Hal tersebut juga berbarengan dengan usaha penemuan black box yang akan diusahakan secepatnya. Namun, berkaca dari kecelakaan pesawat sebelumnya, penemuan black box biasanya memakan waktu hingga 3 hari. KNKT juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk segera mencari korban yang hilang. Pencarian korban secara masif juga akan dimulai pada Minggu 10 Januari 2021 di sekitar titik jatuhnya pesawat. Adapun bagi keluarga korban yang ingin mencari tahu lebih lanjut terkait kondisi terkini, dapat menghubungi hotline berikut ini. Hotline Sriwijaya Air di 021 80 63 7817. Hotline Posko di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta di 021 80 63 7817. Hotline Bandara Supadio di nomor 0812 57 33 9444. Hotline Rumah Sakit Polri Kramat Jati di nomor 081235039292. Itulah kronologi seputar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga pencarian korban cepat membuahkan hasil dan korban yang ditinggalkan tetap kuat, diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Amin ya rabbal alamin.